Eee, Kalau disimak sebenarnya Mas Budiman, pernyataan saya itu kan ada dua hal. Yang pertama, itu posisi saya sebagai anak bangsa, sama seperti Mas Budiman dan Oke. kita semua di sini bahwa kontestasi apapun di Indonesia, perhelatan politik atau apapun namanya, itu harus dalam kerangka bahwa itu semua adalah berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi Oke. dalam bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat, kita tidak sedang saling menihilkan, apalagi saling membinasakan. Maka saya kemudian menyampaikan tidak boleh menggunakan ayat-ayat perang di dalam kontestasi politik karena kita tidak sedang berperang dengan siapa-siapa. Kita semua anak bangsa, satu, punya tanggung jawab memajukan Indonesia. Itu pernyataan pertama saya. Yang Nah, kedua? pernyataan kedua adalah saya mendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk bisa melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua. Oke. Yang pertanyaan pertama, apakah memang Tuan Guru melihat fenomena digunakannya ayat-ayat itu untuk dalam konteks peperangan sekarang ini ada tren ke arah seperti itu? Saya mengalami langsung. Di beberapa tempat saya menyimak, mendengar langsung ilustrasi-ilustrasi bahwa perhelatan politik ke depan itu ibarat pertarungan antara hak dan yang batil. Antara keimanan dan kekufuran. Dan itu bahaya menurut saya. Karena bagaimanapun Indonesia dengan keragamannya, itu sesungguhnya sejak awal oleh para pendiri bangsa meletakkan sentimen keagamaan, keislaman misalnya contohnya sebagai salah satu pilar yang paling kuat dalam memperkokoh Indonesia. Sebetulnya Tuan Guru, statement Anda jangan mengutip ayat-ayat itu ditujukan kepada siapa sebenarnya pesan itu disampaikan? Itu introspeksi untuk kita semua. Jadi Ada tokoh politik yang memang disasar agar menerima memberikan peringatan itu sendiri? Tidak. Jadi itu introspeksi dan pengingat termasuk juga kepada saya, kepada kita semua. Bahwa hadirkan dalam ruang publik wacana-wacana yang baik. Apalagi menyambut menjelang kontestasi 2019. Jadi lebih karena memang pandangan Tuan Guru bahwa ada pemanfaatan ayat-ayat dan kemudian Tuan Guru kemudian menyampaikan. Iya, jadi Mas Budiman, kita kan di Indonesia ini keragaman kita kaya sekali. Setiap pendekatan yang diametral itu membahayakan menurut saya dan tidak baik. Contoh antara nasionalisme dan Islamis misalnya, atau agamawan ya. Kalau kita lihat sebenarnya misalnya ya di kalangan nasionalis itu kan kalau bisa disebut sebagai bapaknya itu misalnya Bung Karno. Siapa yang bisa menafikan bahwa Bung Karno juga punya perspektif keislaman yang kuat sekali. Beliau berguru di Hoscokro Aminoto, beliau kemudian juga bersurat-suratan dengan seorang tokoh Islam yang luar biasa. Beliau kirim surat dari ND kepada Hasan. Dan banyak statement beliau yang menyampaikan bahwa semangat keislaman itu harus mengejar kemajuan zaman. Artinya kelompok nasionalis itu juga memiliki perspektif keislaman dan keagamaan yang juga kuat. Di sisi lain, banyak sekali para ulama kita yang pada saat yang sama juga adalah pejuang-pejuang kemerdekaan. Oke, tapi Pak Tuan Guru, kalau Tuan Guru melihat ada juga respon dari tokoh Islam Pak Amin Rais yang juga kemudian memberikan statement ya. Nah mungkin kita dengar statement dari Pak Amin Rais terhadap situasi politik yang berkembangan sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, akhir-akhir ini kita melihat sebagian umat, bahkan sebagian tokoh membingungkan kita karena berpindah posisi dari posisi yang kita anggap sudah benar sesuai dengan hidayah Allah, tiba-tiba pindah ke posisi lain yang membuat kita agak bertanya-tanya. Nah, untuk mereka kita doakan mudah-mudahan mereka kembali ke jalan hidayah, jalan yang dibimbing oleh Allah. Pak Amin sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, ini statement ini ditujukan kepada siapa kalau Tuan Guru melihatnya? Saya berhusnuzon bahwa itu bukan kepada saya. Tapi yang berpindah, apakah Pak Tuan Guru juga pernah merasa berpindah posisi sebetulnya? Saya dulu mendukung Bapak Prabowo di kontestasi 2014. Tapi ketika kontestasi itu selesai, ya selesailah dukungan itu. Karena saya terbiasa meletakkan segala sesuatu saya upayakan secara proporsional. Kontestasi selesai, ya selesai. Nah setelah itu hak saya sebagai seorang anak bangsa untuk mencermati perjalanan kinerja Bapak Presiden Joko Widodo. Dan selama 4 tahun saya melihat bahwa beliau bersungguh-sungguh bekerja maksimal untuk menghadirkan apa yang terbaik. Ada juga yang menyebut bahwa sebetulnya
karena berpindah-pindah posisi Tuan Guru seperti kutu loncat sebenarnya berpindah-pindah sesuai dengan situasi politik? Sekali lagi saya tidak pernah memposisikan diri berseberangan. 2014 selesai kontestasi, ya saya kembali sebagai gubernur, tidak pernah masuk ke Partai Gerindra juga, tidak pernah ikut dalam program-program misalnya Bapak Prabowo dan sahabat-sahabat beliau, program-program politik maksud saya. Jadi ketika selesai kontestasi ya selesai, saya berdiri di tengah. Nah kemudian setelah itu saya punya hak untuk melakukan pencermatan-pencermatan. Melihat situasi yang ada, objektivitasnya seperti apa, lalu kemudian saya memutuskan untuk mendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan di periode kedua. Kalau bukan disebut kutu loncat, Tuan Guru bagaimana mendefinisikan dirinya sendiri 2014 sebagai ketua tim suksesnya Pak Prabowo, selesai tugas, kemudian 2018 kemudian memberikan dukungan kepada lawan politik dari Pak Prabowo itu? Pada waktu itu saya memilih untuk menjadi ketua tim sukses itu karena dua hal. Pertama memang ada yang meminta kepada saya, seorang tokoh yang saya hormati. Dan yang kedua yang sampai kepada saya adalah visi dan misi dari kedua calon presiden dan wakil presiden. Saya tidak pernah bertemu secara langsung dengan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pencermatan pada saat itu saya membaca visi misi, maka saya memilih, oh ini saya mau pilih. Kemudian selesailah kontestasi, menang Bapak Joko Widodo. Lalu kemudian beliau melaksanakan visi misinya dan selama 4 tahun saya melihat bahwa ada konsistensi, ada ketekunan untuk melaksanakan apa yang memang sudah direncanakan. Dan saya merasa bahwa pekerjaan besar ini memang tidak bisa selesai dalam satu periode. Oke, jadi berpindahnya posisi politik 2014 ke 2018, Tuan Guru memandang itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja atau memang Tuan Guru juga punya agenda politik di balik manuver-manuver seperti itu? Itu waktu yang panjang ya Mas Budi. 4 tahun? 4 tahun itu waktu yang panjang. Dan saya merasa bahwa tentu fair juga 2014, bahkan sebenarnya sejak 2016 akhir ya. Awal 2017 saya sudah menyampaikan endorsement secara pribadi, saya menyampaikan apresiasi karena beliau sering sekali engage secara detail khususnya untuk pembangunan di NTB. Nah saya melihat ada konsistensi terus-menerus berupaya untuk menghadirkan pembangunan di seluruh sudut Indonesia termasuk di NTB. Oke, Tuan Guru kan seorang majelis tinggi Partai Demokrat. Betul. Partai Demokrat belum menyatakan sikap politik apapun. Nah, Tuan Guru mengambil langkah di depan, mendahului dan menyatakan dukungan untuk kepemimpinan Jokowi 2 periode. Ada yang salah nggak dalam fatsun politik seorang kader mendahului partai politik itu sendiri? Menurut saya tidak salah, karena saya men-state di awal bahwa inilah sikap pribadi saya. Saya tidak pernah mengklaim bahwa sikap itu adalah mewakili Partai Demokrat. Dan saya rasa sebagai anak bangsa, saya juga punya hak untuk menyuarakan aspirasi politik saya. Diungkapkan itu sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, sebagai anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, atau sebagai pribadi Tuan Guru Bajang? Sebagai pribadi Tuan Guru Bajang. Bukan juga sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat? Bukan juga sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Setelah itu muncul apa reaksi yang diterima oleh Tuan Guru setelah Partai Demokrat juga memberikan reaksi yang sangat keras? Karena Anda ditegur? Tidak pernah ada teguran kepada saya. Saya hanya mendengar di media beberapa elit partai menyampaikan bahwa akan diberikan sanksi. Tapi pada saat yang sama ada elit partai juga yang menghubungi saya dan mengatakan bahwa tidak ada sanksi. Setelah itu ada komunikasi dengan pimpinan Partai Demokrat, tetap statement politik yang berbeda dengan partai? Saya tetap berusaha bertemu, tetapi masih belum ada keluangan waktu. Lalu ada rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di mana Tuan Guru Bajang kemudian tidak diundang. Ini bagian dari alienasi Tuan Guru Bajang dari Majelis Tinggi Partai Demokrat atau seperti apa Anda membacanya? Wallahu a'lam. Ya, saya memang tidak diundang. Ya seperti itulah keadaannya. Faktanya seperti itu. Kenapa kok tiba-tiba tidak diundang? Saya tidak tahu. Dan tidak pernah mencoba membangun klarifikasi bertemu dengan pimpinan Partai Demokrat?
Saya sudah minta bertemu juga, tapi masih belum ada waktu rupanya. Anda artinya apa? Memandang bahwa belum ada waktu bertemu artinya memang sudah dikucilkan atau dianggap menyempal dari posisi politik Partai Demokrat? Saya tetap berhusnuzon, berprasangka baik bahwa memang betul-betul belum ada waktu. Apa langkah-langkah TGB, Tuan Guru Bajang menjelang pensiun? Jawabannya setelah jeda berikut ini.